Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Armawati dari Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan saya yang berjudul Pengujian Aplikasi dengan Sistem Black Box Testing, Analisis Metode Boundary Follows, dan Equivalent Partitioning pada aplikasi sistem pakar IT. Video ini akan membahas latar belakang, tujuan, metodologi, hasil dari pengujian sistem yang telah saya lakukan. Baik, langsung saja ke latar belakang bab 1. Aplikasi sistem pakar kucing adalah perangkat lunak yang bertujuan membantu pemilik kucing dalam memahami dan merawat kucing mereka, terutama dalam hal kesehatan. Salah satu fitur penting dalam aplikasi ini adalah fitur data penyakit yang mencakup yang pertama kode penyakit, yang kedua nama penyakit, yang ketiga deskripsi penyakit, serta yang keempat serta solusi. Karena fitur ini sangat krusial, maka perlu dilakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai spesifikasi dan aplikasi berjalan dengan baik. Dalam dunia rekayasa perangkat lunak, pengujian menjadi hal yang wajib dilakukan. Tanpa pengujian, aplikasi bisa saja menyimpan banyak kesalahan yang berpotensi merugikan pengguna. Untuk itu, dalam laporan ini saya menggunakan metode black box testing, khususnya dua teknik, yaitu yang pertama equivalent partitioning atau EP, dan yang kedua boundary value analysis atau BVA. Adapun tujuan penelitian, ini bertujuan untuk yang pertama melakukan pengujian terhadap aplikasi sistem pakar kucing dengan menggunakan teknik black box testing, yaitu BVA dan AP. Yang kedua, menggunakan hasil dari pengujian tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kinerja aplikasi. Baik, langsung saja ke bab 2. Yang pertama itu black box testing. Black box testing itu merupakan metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsi aplikasi dari sisi pengguna, tanpa perlu tahu bagaimana kode di dalamnya bekerja. Penguji cukup memberikan input dan melihat apakah output sesuai ekspektasi. Yang kedua, equivalent partitioning atau EPI. EPI adalah teknik yang membagi input menjadi kelas-kelas ekuivalen, seperti yang pertama input valid, yang kedua dan input tidak valid. Dari masing-masing kelas cukup diambil satu data uji untuk mewakili semua. Ini membuat pengujian lebih efisien. Yang ketiga, boundary value analysis atau BVA. BVA berfokus pada nilai-nilai batas, karena kesalahan sering terjadi pada batas maksimum dan minimum input. Contohnya yaitu nilai tepat sebelum minimum, nilai minimum,
nilai setelah minimum, nilai maksimum, dan nilai setelah maksimum. Dengan pengujian nilai-nilai BVA, kita bisa memastikan sistem tanggap terhadap nilai-nilai ekstrim. Metode pengujian kali ini, pengujian dilakukan menggunakan software testing life cycle atau STLC, yaitu proses bertahap dalam pengujian perangkat lunak. Langkah-langkahnya ada sebagai berikut. Yang pertama itu analisis kebutuhan, yang dimana menentukan bahwa yang akan diuji adalah fitur data penyakit terdiri dari kode penyakit nilai 1 sampai 50. Yang kedua, nama penyakit antara 1 sampai 32 karakter. Yang ketiga, deskripsi dan solusi 2 sampai 128 karakter. Yang B yaitu pembuatan test case. Test case disusun berdasarkan dua teknik. Yang pertama, IP, yaitu menguji valid dan invalid. Yang kedua, BVA, menguji batas bawah dan atas. Yang C, pelaksanaan pengujian. Setiap test case dijalankan dan dihasilkan dibandingkan dengan output yang diharapkan. D, evaluasi. Dari hasil pengujian dilakukan evaluasi apakah aplikasi berjalan sesuai spesifikasi atau perlu perbaikan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Termasuk di hasil pengujian menggunakan metode equivalence partitioning. Hasilnya yaitu dari total 7 test case, semua berhasil sesuai ekspektasi. Contohnya kode penyakit valid yang berarti diterima. Deskripsi kosong ditolak oleh sistem. Artinya sistem mampu memfilter input dengan benar, tidak valid maupun invalid. Hasil pengujian yang kedua, hasil pengujian boundary value atau BVA. Terdapat 14 test case berikut, yang mana misalnya nama penyakit 0 karakter yang ditolak BLB, nama penyakit 1 karakter diterima LB, nama penyakit 33 karakter ditolak. Begitu juga untuk kode, deskripsi, dan solusi. Semua hasil pengujian sesuai harapan dan tidak ditemukan kesalahan. Pembahasan umum. Kombinasi BVA dan mampu. Yang pertama, menguji batas sistem. Yang kedua, mewakili input-input yang berbeda. Dan memastikan stabilitas sistem. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan laporan saya, kita dapat mengambil 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, pengujian menggunakan boundary value analysis pada 14 case menunjukkan 100% keberhasilan. Yang kedua, pengujian menggunakan equivalence partitioning juga berhasil tanpa kesalahan sistem. Yang ketiga, pengujian yang tepat kita bisa mendeteksi dan mencegah kesalahan lebih awal. Caranya, setiap penambahan fitur harus disertai dengan pengujian sistem.
Yang kedua, lakukan pengujian regresi setelah update. Yang ketiga, simpan dokumentasi pengujian untuk pengembangan ke depan. Yang keempat, jika aplikasi berbasis web, sebaiknya diuji lintas browser dan perangkat. Demikian presentasi dari saya mengenai pengujian aplikasi sistem pakar coding menggunakan metode black box testing dengan teknik equivalence partitioning dan binary value analysis. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk pengujian perangkat lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.